Ibu-ibu paling demen tuh punya member card-nya Plaza Indonesia, punya member card-nya Gerai Indonesia, punya banyak kartu. Sekarang tidak perlu pegang kartu lagi. Selama COVID, mobilitas orang dibatasi, tidak boleh diam kemana-mana. Begitu PPKM dicabut, begitu COVID terkendali, yang dicari pertama kali apa? Karena untuk berinteraksi sosial ini di mana, Pak Tutung? Kalau bukan di pusat belanja, masa di stasiun, masa di rumah sakit, masa apalagi di kuburan gitu, weekend, holiday, restoran gitu kan, isinya kan, waduh, anak, cucu, ya kan, besan, mertua. Jadi fungsi pusat belanja itu sekarang sudah berubah nih Pak Tutum. Nah, ini yang penting. Saya melihat, mungkin Pak Alfon bisa ceritakan, dalam kurun waktu 5-10 tahun ini, perubahan pusat belanja itu sudah mulai bergeser, Pak ya. Isi-isi di dalam tenan-tenannya itu pun sendiri merubah desain-desain pusat belanja itu sendiri, Pak Alfon. Betul? Iya, tapi itu akibat dari fungsinya. Jadi saya mau poinkan ya, fungsi pusat belanja dulu itu hanya, kalau mall itu kan langsung identik dengan belanja. Fungsinya belanja. Sekarang nggak bisa lagi Pak Tutum. Jadi fungsi pusat belanja yang hanya mengandalkan fungsi mall yang hanya mengandalkan belanja itu langsung akan berhadapan dengan online. Karena sekarang channel online itu udah jalan. Nah, jadi fungsi belanja sekarang pusat belanja itu harus menambahkan fungsi baru selain fungsi belanjanya. Apa? Experience, journey. Ini yang harus ada. Jadi fungsi buying, belanja plus journey, experience. Experience journey ini yang tidak bisa diberikan oleh online. E-commerce itu nggak bisa ada hal-hal gituan. Pak Tutum, orang zaman sekarang, sejak bangun tidur sampai dengan dia mau tidur lagi, dia ingin kehidupannya, aktivitas kehidupannya itu berkesan. Begitu bangun tidur, belum sikat gigi, belum mandi, masuk ke kamar mandi, cari cermin, selfie upload. Aktualisasi diri dulu, Pak. Makan, Pak Tutum. Makan nih. Belum diaduk-aduk, tunggu dulu, jangan diaduk-aduk, foto dulu. Dia makan itu ingin berkesan. Karena aktivitas kehidupannya ingin berkesan. Sampai makan, ya saya sebut aja di sini, warung abnormal. Dulu kan begitu luar biasa. Sebetulnya yang dijual apa sih? Mie instan loh, Pak Tutum. Tapi mie instan itu di warung abnormal, dikemas dalam penyajiannya beda, toppingnya beda, interior restorannya beda, atmosfernya. Makan sama teman, sama kolega, sama pacar segala macam. Padahal itu mie instan yang sama dimakan di kos-kosan. Di rumah sendiri bisa lah. Beda. Karena ada kesannya, berkesannya. Tidur, Pak Tutum. Sekarang orang-orang ini pingin tidur juga, tidur pun bukan asal tidur. Tidur pun ingin berkesan. Makanya kenapa banyak hotel-hotel dengan desain-desain yang luar biasa, supaya bukan hanya sekedar tidur, tapi tidur pun harus berkesan. Apalagi belanja, Pak Tutum. Belanja pun harus berkesan. Harus ada experience. Nih, Pak Budi Harjo. Ini kan sangat penting nih, berkaitan dengan teman-teman para peritel nih, anggota Hipindo nih. Sudah diceritakan dengan begitu ini dari Pak Alfon nih. Perubahan-perubahan perilaku dari konsumen itu sehingga mempengaruhi perubahan desain dan renovasi-renovasi teman-teman dari pusat belanja itu sendiri. Nah, tadi saya hanya menanyakan ke Pak Alfon, bagaimana e-commerce ini mempengaruhi pusat belanja. Dalam anggota-anggota Hipindo sendiri melihat e-commerce itu, memang saya lihat retailer juga memanfaatkan teknologi untuk melakukan channelnya di e-commerce. Tetapi secara rohnya, retailer di Hipindo itu adalah fisik store. Bagaimana Pak Budi Harjo melihat hal ini? Iya, jadi ya yang disampaikan Pak Alfon tadi ya sudah banyak yang mirip ya. Artinya kalau retailer offline ini salah satu channel penjualan ya e-commerce atau mungkin Grab, GoFood itu ya. Kalau untuk pemain restoran itu sangat membantu sih. Jadi channelnya bisa... Itu teknologi lah yang disebut ya, membantu kalau cukup lumayan. Kalau untuk yang fashion sih masih baru di 10%. Jadi kalau untuk penjualan e-commerce ya, tapi kalau food udah bisa 30% ya. Kalau untuk, karena kadang-kadang orang udah budayanya lembur, pesan makanan online itu udah jadi kayak males lah dia turun ke mall atau pergi ke mall. Tapi memang yang saya mau sikapi sebenarnya di sini,
bahwa Hipindo mungkin dari segi pandangnya adalah offline itu harus banyak, tidak hanya di pusat belanja fisik mall, tapi di bandara, ya, di stasiun bis, di rest area itu juga kereta api itu sangat banyak traffic. Di mana banyak traffic orang offline itu Hipindo akan selalu menyuarakan dan berkoordinasi ya supaya toko-toko yang anggota kita bisa dapat kesempatan di situ. Nah, koneksnya ke digitalisasi e-commerce tadi, bahwa pada intinya kalau kita bicara turis, karena kita juga lihat perbandingan luar negeri, turis itu untuk belanja kalau pada saat normal itu membawa 40% kalau untuk yang di Plaza Indonesia tadi gitu ya. Tapi begitu turis nggak ada tuh nggak mungkin jual secara online. Turis tuh harus, bahkan kita mendukung yang namanya tax refund ya. Jadi ini aku ngambil sudutnya beda sama Pak Alfon, itu udah bagus semua tadi, bahwa kita harus memanfaatkan peluang daripada offline ini. Nah, kalau untuk digital, problem kita sekarang adalah barangnya palsu ya, barangnya KW. Kemarin kita juga bicara ada barang bekas gitu ya. Itu membuat anggota kita yang memasukkan import secara resmi dan baru, bahkan dijual secara online pun juga akan fight dengan di toko-toko online yang ada di marketplace itu akan menjadi saingan yang tidak seimbang ya. Jadi itu juga mengganggu. Untuk online ini kami dukung ya. Jadi sebenarnya dukungannya kami itu karena ini membantu penjualan kami, tapi regulasi mengatur supaya tadi jangan ada barang-barang yang tidak semestinya ilegal, tidak bayar pajak, dan kami membayar PPN masalahnya. Kalau di toko kami offline jual pakai PPN, di online pasti pakai PPN. Nah, ini kadang-kadang nggak bisa fight dengan toko-toko yang tidak jual pakai PPN. Nah, kalah dulu 11%. Ya, harapan kami ya online ini bisa diperkuat, namun diperbaiki regulasinya. Itu sih, Pak. Jadi mungkin ada sisi yang sedikit berbeda kalau di e-commerce, Pak. Dari kacamata sisi retailer. Nah, saya masih ke Pak Budi sebentar, Pak. Tadi Pak Budi udah singgung soal bagaimana pemerintah harus bisa membantu kita. Saya kira bukan hanya posisi kita retailer fisik store yang melakukan channel penjualan secara e-commerce. Karena kita menjualkan pasti barang-barang apa yang Di toko. kita jual di toko. Sehingga melakukan perlakuan di dalam perdagangan itu sama. Dari segi administrasi perpajakan ya, Pak. Tadi ada permohonan untuk bagaimana perlakuan itu sama. Karena ini mempengaruhi, Pak. Karena kan medianya. Kita jual di pusat belanja, kita jual di marketplace. Itu kan sebetulnya juga pusat belanja gitu, Pak. Online, hanya mall online. dunia maya. Iya. Pak Budi Harjo sendiri melihat bukan hanya perlakuan administrasi saja, tetapi kepada produknya, Pak. Nah, terakhir-akhir ini ada isu yang soal baju bekas. Saya kira itu bukan di e-commerce, tetapi betul-betul dipajang secara fisik. Saya sedikit ingin minta pendapat, Pak. Ini ada sedikit menyimpang, tapi sangat berkaitan dengan retailer-retailer yang ada menjual produk yang sama. Bagaimana Hipindo melihat soal produk pakaian bekas? Ya, kalau Hipindo udah pasti akan penjualan barang bekas tidak ditentang. Kan sekarang handphone second juga banyak dijual. Tapi belinya itu harus jangan import ya. Maksudnya jangan import barang bekas. Itu aja kuncinya. Kalau import dari luar negeri barang bekas kan yang di dalam negerinya mati semua nanti ya. Saya baru baju, nanti takutnya kan bisa lari ke elektronik, mungkin ke alat-alat listrik yang lainnya. Dan untuk baju ya sebenarnya di anggota kami itu banyak yang menerima baju bekas lalu di recycle. Ya, ada yang didonasikan juga. Jadi bukan hanya kita, dan kita juga nggak melarang orang jualan barang bekas, itu silakan, jangan import barang bekas tadi. Kenapa saya ulang 2 kali? Karena di media atau apa suka diplesetkan jangan jual barang bekas loh. Banyak kok mobil bekas juga nggak apa-apa dijual, tapi kalau import mobil dari luar negeri bekas kan nggak boleh. Ya, artinya kan harus clear itu. Jadi clear lah ya. Jadi tentang produk bekas itu siapapun boleh menjual. Boleh, iya. Tetapi memang regulasi tidak membolehkan memasukkan pakaian bekas dari luar. Iya. Itu ya. Iya. Clear. Jadi biar dari segi si persaingan itu biasa. Iya.
orang boleh menjual produk bekas, ada yang baru, tetapi produk bekasnya jangan dimasukin berbondong-bondong dari luar Iya. untuk mengganggu ekonomi kita yang sebetulnya kaitannya dengan industri kita ujung-ujungnya. Saya kira itu membahayakan. Beli baru diskon aja Pak Tutum, lebih murah mungkin. Kita suka diskon juga. Ya ini edukasi terhadap si konsumen lagi Pak. Nah kita ini masuk ke topik yang mungkin untuk mengkolaborate dua asosiasi besar nih. Karena ini kan harus seiring sejalan Pak. Nggak mungkin satu jalan sendiri, yang ini jalan sendiri Pak. Kita ada akuarium yang bagus, kita perlu juga air dan ikan yang bagus agar kesempurnaan satu akuarium itu terjadi, Pak Alfon. Memang pasti masing-masing dari segi dunia pusat belanja mempunyai kepentingan sendiri. Retailer juga pasti punya kepentingan sendiri, Pak. Tapi ujungnya tujuannya kan harus sama, Pak. Ya, itu sama. Bagaimana si konsumen itu bisa datang berbondong-bondong, tetap tidak meninggalkan pusat belanja itu sendiri. Saya sebut pusat belanja bukan karena tidak ada. Itu kan di dalamnya retailer, Pak. Orang datang itu kan untuk belanja. Yang menjual kan retailer. Nah, bagaimana Pak Alfon bisa mengusulkan atau melihat kolaborasi dengan retailer ini, apa yang harus dikerjakan ke depan, Pak? Ya, saya kira begini Pak Tutum. Jadi satu pusat perbelanjaan itu tidak akan ada artinya tanpa retailer, tanpa penyewa. Begitu juga retailer nantinya, Pak. Ya. Jadi saya kira itu jelas gitu ya, Pak Tutum. Nah jadi kembali lagi, jadi para retailer juga harus menyadari bahwa kalau tidak mendukung pusat perbelanjaannya, pusat perbelanjaan juga tidak akan hidup gitu loh. Betul. Tapi kan sekarang memang masih banyak, ada juga beberapa kasus misalkan satu mall baru buka gitu ya, retailernya nggak mau masuk, tungguinlah kita lihat dulu berapa lama, 6 bulan, 1 tahun, kalau dia udah sukses baru masuk. Terus saya suka bilang sama teman-teman retailer, emang nih mall bisa sukses, bisa rame, kalau bukan karena retailer, pakai apa ramenya gitu loh. Kalau teman-teman retailer nggak masuk, kapan ramenya ini mall gitu loh. Ini terjadi nih Pak Tutum belakangan. Ayam telur, ayam dan telur. Iya, tapi udah pasti Pak, nggak mungkin rame kan, nggak mungkin itu mall ramenya gara-gara demo. Kan enggak, mall itu ramenya gara-gara retailer gitu. Jadi teman-teman ini ya kalau nggak masuk ya pasti mallnya nggak rame. Kalau teman-teman masuk ya pasti rame gitu ya. Ya teman masuk aja belum tentu rame gitu kan, apalagi nggak masuk. Perlu kerjasama yang keras untuk bagaimana meramaikan itu sendiri itu, Pak. Iya betul. Jadi saya kira itu menjadi satu hal yang penting lah. Ini terkait juga dengan tadi yang saya sampaikan di depan bahwa mall ini kan harus punya experience, harus punya journey. Experience atau journey itu didapat dari dua hal Pak Tutum. Satu adalah konsep gedungnya, konsep mallnya. Kedua dari tenancy mix. Jadi dua ini harus jalan. Kombinasi kedua hal itu. Iya. Kalau kita bicara tenancy mix apa? Ya teman-teman retailer balik lagi gitu loh Pak Tutum. Jadi kedua tadi gedungnya. Justru ini adalah salah satu kelebihan dari pusat perbelanjaan. Kalau nggak teman-teman retailer buka standalone aja gitu kan, atau freestanding begitu loh. Tetapi karena konsep gedungnya bagus, menarik, unik gitu kan, menyediakan bermacam-macam tadi yang saya sampaikan itu. Bisa attract konsum itu. Teman-teman retailer masuk, nyewa tempat di sini gitu loh. Nah, fungsi teman-teman pengelola pusat belanja adalah tadi membuat experience supaya customer ini bisa datang. Yang dimana teman-teman retailer tidak bisa kalau dia bangun sendiri, freestanding, stand alone, apalagi kemarin selama COVID kan berjamur banyak sekali teman-teman retailer. Saya kira itu wajar lah, karena selama COVID customer inginnya nggak mau lama-lama di mall kan, takut bersentuhan. Ya kalau freestanding kan datang belanja terus pulang lagi. Tetapi apa akhirnya balik lagi ke mall setelah COVID terkendali itu, balik lagi ke mall. Kenapa? Karena di ruko ataupun freestanding, experience-nya kurang, journey-nya kurang. Karena tadi tenancy mix, saya bilang. Betul. Ya, kalau di ruko kan tenancy mix-nya sangat terbatas. Datang sekeluarga, mungkin kepentingannya berbeda-beda di antara satu keluarga. Tapi kalau di mall, ada tenancy mix-nya. Nah, ini teman-teman retailer. Jadi saya kira udah jelas nih, dari penjelasan saya tadi, semua ini, Pak Tutum, udah jelas bahwa teman-teman pengelola pusat belanja sama teman-teman retailer ini saling membutuhkan. Tidak bisa lepas. Karena tadi nih, udah saya jelasin semua begitu. Nah, belum lagi perkembangan-perkembangan. Tadi kan saya bilang experience itu, customer ini perlu experience. Dia ingin aktivitasnya setiap hari
berkesan, penuh arti gitu. Sama dengan belanja. Jadi teman-teman retailer saya kira juga kan harus mengikuti ini. Kalau dia dalam berjualan yang cuma sekedar gelar barang aja, tidak ada experience, tidak ada journey-nya, juga sulit kan Pak. Lama-lama juga ditinggalkan kan banyak ya teman-teman contoh retailer yang berguguran gara-gara juga cuma sekedar berjualan gitu. Tidak ada experience ataupun journey-nya. Jadi experience journey ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak, oleh mall-nya sendiri dan juga oleh teman-teman retailernya sendiri harus bisa melakukan itu semua. Jadi saya kira ini udah saling membutuhkan yang tidak bisa dihindari. Teman-teman pengelola harus bisa memastikan bahwa teman-teman penyewa ataupun retailer ini bisa berjualan dengan cara yang berbeda. Yang saya maksud berbeda itu yang tidak bisa dilakukan oleh retailer sendiri. Tadi saya sudah omong juga, kalau cuma disuruh jualan online, ya kan bisa sendiri dia. Gitu. Ngapain bayar sewa mahal-mahal ke mall kalau cuma dapatnya cuma online gitu kan? Betul. Tapi harus bisa mall ini menciptakan experience daripada customer journey yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri. Itu. Jadi saya kira kuncinya di situ gitu loh Pak Tutur. Ya. Tapi kembali lagi bahwa dua hal tadi ya, gedung, konsep experience dari gedung, konsep gedung, plus tenancy mix. Nggak bisa Pak Tutur, secanggih apa, semenarik apa gedungnya, kalau tenancy mix-nya jelek, pasti gagal juga. Bisa saya sebut nih, beberapa pusat belanja, iya ada gitu. Ya kan? Tetapi ada juga nih Pak Tutur, yang tenancy mix-nya bagus, ada nih. Tenancy mix-nya bagus, tetapi konsep gedungnya tidak memberikan sesuatu gitu loh. Ditinggal juga oleh customer. Jadi saya kira ini udah jelas dua ini. Karena hidup matinya si retailer adalah si pengunjung yang datang. Iya. Cuma itu tadi Jualan supaya bisa bayar Sewa. Pak Tutum. Suka ada yang salah kaprah membuat keramaian di mall itu dengan event-event acara. Saya bilang bukan itu. Yang utama adalah tenannya. Teman-teman retail. Event-event itu kegiatan promosi itu hanya bagian-bagian dari alat bagiannya. Cuman alat supaya jadi gini Pak, kalau saya bilang kalau maunya anggap ekstrimnya, maunya jelek, dibikin event jadi rame cuma sesaat, Temporary. Ya, yang ada apa? Makin banyak orang tahu mall lu jelek, makin banyak banyak orang bilang, mall nggak ada apa-apanya, Tidak ada kesan. pasti kan Pak, lu kemarin kemana? Oh ke mall A, gimana di sana? Oh jelek mallnya, tenannya nggak ada yang bagus, nggak ada apa, banyak yang kosong dan sebagainya. Semakin banyak mendatangin orang pada kondisi mallnya kurang bagus, semakin banyak orang yang tahu. Artinya apa? Yang diberesin harus mau tenannya dulu gitu. Orang kesana kan pengen belanja utamanya. Setelah itu mendapatkan experience yang berkesan. Tenannya bagus dulu, semua lengkap, baru bikin event besar-besaran. Supaya orang tahu, semakin banyak yang tahu bahwa mall itu bagus. Menjadi rumahnya. Tenannya itu bagus. Nah, teman-teman retailer suka salah kaprah. Kok katanya eventnya kurang segala macam gitu loh. Ya itu bukan, saya setuju itu harus dilakukan, tetapi yang paling penting ada satu langkah di depan, tenancy mix-nya. Jadi balik lagi nih Pak, kan ujung-ujungnya balik lagi. Akhirnya kerjasama sama tenan sama retailer ini harus kuat. Gitu, harus punya pemahaman yang sama gitu loh Pak Tutum. Kalau punya pemahaman yang berbeda-beda, jadi serba salah. Yang satu jalan ke sini, yang satu jalan ke sini. Itu contoh ketemu yang buka mall baru. Kan teman-teman retailer bilang, enggak lah, tunggu setahun kita lihat ini mau perkembangannya gimana. Nggak ada orang, bukan lagi rame. Iya, nggak mungkin Pak. Pengunjung datang tuh mau belanja. Iya. Nah, Pak Budiarjo sendiri, pertanyaan yang sama. Silakan. Ya Pak Tutum. Ya jadi sebenarnya apa yang disebutin Pak Alfon tadi benar, tenan mix sama konsep itu baru bisa tenan masuk ya. Kalau mallnya dan lokasi sih ya. Jadi kalau mall lokasinya udah bagus, tinggal dibetulin konsep tenancy mix kuncinya. Jadi mau jadi apa gitu di situ tuh, mau fokusnya apa? Apakah restoran semua kuatin? Apakah mix ada macam-macam, komplit family? Dan terakhir ya mungkin Instagramable apa itu di sudut-sudutnya. Dan menurut saya sih traffic itu paling penting. Memang event itu bahkan kadang-kadang saya setuju, kadang-kadang bikin event malah jadi saingan dengan tenan yang di dalam. Kalau eventnya misalkan festival bakmi ya, nanti bakmi Gajah Madanya misalnya jadi tenan sepi juga ya. Jadi tergantung daripada strategi komunitas. Kalau menurut saya sih mall itu harus jadi komunitas.
tadi udah ada tenant mix, komunitas apa yang cocok belanja di situ. Ada misalkan menengah atas ya dibikin dari mall, datengin komunitas BMW, Harley Davidson, itu gitu ya. Jadi di service dengan membership dan mereka harus didatangkan karena mereka punya daya beli. Ya, masukan saya sih untuk mall sekarang memang sudah beda dengan yang dulu. Jadi sekarang kalau fotografer Instagramable tuh didatengin langsung ya, rame. Cuman tetap menurut saya itu sementara ya. Artinya orang yang datang udah bosen, justru makanannya harus ngangenin atau bajunya ada yang memang harganya kalau mau mahal sekalian ya, jarang ada yang punya dan ngumpul gitu, atau koleksi jam tangannya gitu. Dan new item daripada retail itu harus sering. Ya itu perlu kerjasama lah untuk membuat event-event yang sifatnya bisa internasional malah kalau perlu, seperti di luar negeri gitu kan, kayak Singapore Great Sale atau apa itu kan dulunya tuh termasuk didatengin orang untuk belanja. Ya, memang apapun konsep yang dibikin pusat belanja, kalau tidak melibatkan retailer itu, rasanya nggak mungkin juga Pak Alfon, pasti Pak. Iya, mungkin Pak Tutum boleh saya tambahin sedikit sebelum saya lupa. Silakan. Jadi gini Pak Tutum, jadi kuncinya menurut saya adalah bagaimana kalau kita ngisi mall baru gitu ya, contoh. Ini kan teman-teman retailer ada kekhawatiran karena mereka akan investasi gagal. Ya kan itu wajar saya kira terjadi itu. Tetapi kan tadi harus dipahami bahwa ini mall juga nggak akan bisa sukses kalau tanpa teman-teman retailer. Nah, jadi yang harus di-manage adalah Pak Tutum resiko gitu loh. Resiko kemungkinan teman-teman retailer gagal. Nah, inilah yang harus dicari titik temu. Kan sebetulnya kuncinya di situ, Pak Tutum. Kuncinya di situ sebetulnya. Nah, ini yang harus dikasihkan solusi. Tetapi kembali lagi sebaliknya, teman-teman retailer juga harus bisa memahami kalau ini sudah sukses, sudah lancar, ya tentunya bayar sewanya dan sebagainya juga kan tentunya nggak bisa seperti dulu. Timbal baliknya. Pada saat jadi saya kira timbal balik itu betul Pak Tutum. Jadi pada saat ini mall baru buka misalkan, teman-teman pengelola pusat belanja harus bisa memahami bahwa teman-teman retailer ini ada resiko di dalam investasinya. Nah, ini yang harus dibantu, diberikan solusi, diberikan jalan gitu kan, supaya teman-teman retailer punya keyakinan, meminimais resiko lah Pak Tutum, meminimalkan resiko gitu loh. Tetapi setelah berjalan ya tentunya disesuaikan gitu kan, ya tentunya bukan dalam arti berlebihan. Tetapi saya kira ini timbal balik yang harus dipahami oleh kedua belah pihak. Kalau ini sudah terjadi, saya kira tidak ada masalah sebetulnya begitu. Jadi saya kira ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi balik lagi Pak Tutum, bahwa tidak mungkin, ini selalu saya berulang-ulang, tidak mungkin satu mall sukses, berhasil tanpa tenannya. Nggak mungkin, Pak. Jadi saya kira memang banyak permasalahan yang muncul di lapangan, mungkin tidak seragam satu dengan yang lain, Pak. Karena situasi letak pusat belanja itu sendiri, situasinya juga bisa mempengaruhi, desain pusat belanja itu sendiri, konsep-konsep itu juga bisa mempengaruhi. Saya kira jalan keluarnya terpenting adalah komunikasi dan saling berbagi dan saling mengisi juga lah Pak, bukan berbagi saja Pak. Iya betul, setuju Karena Pak. Seperti Pak Alfon katakan, pusat belanja tanpa tenan juga nggak mungkin. Pusat belanja, tenan juga kalau retailer nggak ada pusat belanja, dia juga nggak mungkin berjualan. Cara berjualannya terbatas Pak. Terbatas. Nah, saya kira ini kan mempunyai kepentingan berbeda, tetapi tujuannya harus sama, Pak. Sama-sama harus sukses. Pak Alfon dan Pak Budi sendiri melihat apa sih ke depan yang bisa dikerjasamakan lagi, Pak? Karena ini kan persaingan setiap negara. Ini saya kira bukan hanya persaingan antar pusat belanja itu sendiri, Pak. Karena pusat belanja juga bersaing, Pak. Karena isi di dalam satu pusat belanja itu mirip-mirip. Kreativitas dari pengelola pusat belanja itu harus betul-betul. Kalau lihat kacamata yang lebih besar, Pak Alfon, bagaimana Pak Alfon melihat? Saya kira kan tarik-menarik nih antara negara tetangga dengan kita sendiri, Pak. Kalau tadi Pak Budi Harjo sudah menyinggung soal kalau Singapura kan sangat getol sekali, mereka secara serentak bisa mengadakan Singapore Great Sale, Pak. Turis-turis kita yang dari kita pun berbondong-bondong kadang-kadang ke sana, Pak. Tapi kan sekarang perubahan zaman
apa yang ada di Singapura sebetulnya ada di sini, Pak Alfon. Juga pusat belanja kita tuh nggak kalah besar badan bagusnya gitu. Nah, apa nih sinergitas ke depan yang bisa dikerjasamakan untuk kita ini supaya konsumen kita nggak lari kemana-mana, uangnya dibelanjakan di dalam negeri? Apa nih, Pak? Ya, mungkin saya mendahului sebelum menjawab pertanyaannya Pak Tutum. Pertama yang kami butuhkan, kami itu sebetulnya Pusat Belanja Indonesia butuh retailer, butuh teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang yang berkembang itu kan makanan dan minuman. Jadi banyak sekali teman-teman Hipindo ini F&B, Pak ya? F&B. Itu kan brand-brand barunya banyak sekali. Ya, saya kira kemajuannya memang luar biasa begitu ya. Dan rata-rata sukses semua lagi, Pak Tutum. Iya, jadi ini kan sebetulnya brand-brand lokal, brand-brand dalam negeri yang mereka bisa bersaing gitu ya. Nah, di luar makanan dan minuman, nah ini yang masih sangat kurang nih kalau saya lihat begitu ya. Jadi kita sebetulnya mall itu butuh itu, yang di luar non makanan minuman ini. Tetapi saya lihat memang, ya saya terus terang aja nih Pak Tutum, saya lihat perkembangannya memang tidak sepesat seperti F&B. Tidak berkembang seperti sepesat makanan dan minuman begitu. Jadi saya kira kita sangat berharap sekali nih teman-teman di luar teman-teman retailer yang di luar F&B ini bisa berkembang gitu loh. Kreativitas untuk menciptakan toko-toko yang lebih menarik lagi dari yang sekarang, Pak. Betul. Ini contoh, nggak apa-apa lah. Saya sebut merek nggak apa-apa kan Pak Tutum? Nggak apa-apa. Contoh lah, misalkan Uniqlo begitu, ya kan? Uniqlo produk asing. Jadi mau masuk ke Indonesia tentunya sama pemerintah diprotek untuk industri dalam negeri kan, dengan cara luasannya tidak boleh kurang dari 2.000 dulu nih. Sekarang sudah dirubah. Dulu kan diprotek dengan minimal nggak boleh kurang dari 2.000 meter persegi. Apa yang terjadi Pak Tutum? Uniqlo semakin hari semakin berkembang di Indonesia. Penjualannya luar biasa. Karena kenapa? Karena ternyata dia dengan 2.000 dia melaju sendirian. Tidak ada produk dalam negeri yang bisa mengisi 2.000 meter. Di tempat saya, di mall saya, sebelah Uniqlo, kalau ada produk dalam negeri yang bisa mengimbangi 2.000 meter, kita akan senang sekali. Kita akan berikan begitu. Tetapi tidak ada produk dalam negeri yang bisa menyaingi Uniqlo dengan 2.000 meter. Akhirnya apa Pak Tutum? Regulasi yang tujuannya untuk memprotek, malah itu jadi mendorong, mensupport Uniqlo. Karena dia akhirnya sendirian di Indonesia begitu. Tidak ada lawannya gitu loh. Jadi, nah kembali lagi, jadi kita pusat belanja senang sekali gitu loh kalau ada teman-teman retailer khususnya yang non makanan minuman ini bisa berkembang gitu loh. Muncul brand-brand baru dengan inovasi-inovasi yang baru dengan saya kira kan market Indonesia besar sekali. Gitu loh. Jadi saya kira ini sebetulnya peluang yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman retailer dalam negeri gitu loh. Tetapi saya melihat di situ yang masih kurang nih. Jadi kita ini mall untuk mengisi tadi Pak itu sangat berharap sebetulnya dengan teman-teman itu. Nah kalau kerjasama, jadi saya kira nomor satu itu tadi saya harus pahami tadi prinsip-prinsip dasar tadi itu Pak Tutum. Kedua ya tentunya tadi dengan berbagai macam kegiatan, event-event, promo. Tetapi menurut saya kan itu cuman alat gitu loh. Yang paling penting adalah kerjasama dari tadi pengertian tadi gitu loh. Ini menjadi sangat penting gitu. Nah, saya berharap juga ada event besar gitu ya. Jadi sekarang ini kan masing-masing punya event nih. Pusat belanja punya event tahunan maupun event nasional, sifatnya nasional. Ataupun itu sifatnya menyambut hari raya keagamaan dan sebagainya. Jadi masing-masing punya nih, teman-teman retailer pun punya gitu loh. Jadi saya berharap ada satu event besar gitu loh ya. Kita mulai dengan satu event besar gitu antara teman-teman retailer dengan pusat belanja menciptakan satu event yang kerja bareng-bareng begitu loh. Jadi saya kira lepaskan identitas masing-masing begitu ya. Silakan aja kalau memang teman-teman Hipindo punya event sendiri ya silahkan lanjut gitu kan. Teman-teman APBI juga silahkan lanjut. Tapi kita punya satu lagi, punya satu lagi yang melepaskan identitas, bukan melepaskan sih ya. Maksudnya ini kerja bareng, kolaborasi gitu. Jadi kerja bareng yang tidak mengikut sertakan event-event masing-masing gitu loh. Jadi saya kira itu yang perlu
suatu saat kita wujudkan gitu kan. Jadi gaungnya betul-betul jadi luar biasa gitu. Gaungnya betul-betul menjadi sangat-sangat kuat sekali gitu ya. Jadi gabungan antara pusat belanja dengan anggota retailer gitu. Jadi saya kira ini yang kita berharap situ Pak Tutum. Iya. Harapan Pak Budiharjo, tadi harapan Pak Alfon. Ya, jadi memang setuju nanti harus ada satu event yang melibatkan pusat belanja dengan retail, mungkin identitasnya dilepas ya, jadi gabung jadi satu. Apalagi kita juga harus berpikir bahwa kalau kita tanpa traffic juga nggak bisa apa-apa ya. Tadi saya ungkapkan traffic itu bisa belanja adalah turis. Kalau sekarang turis sudah balik, itu yang harus kita rebut ya. Jadi kalau Indonesia punya satu event belanja dan kuliner yang kuat, yang mana bisa dibantu pemerintah dan mall, dan pasti ujung tombaknya mall dan retail yang bakal datang, dan hotel akan penuh juga. Jadi sebenarnya tadi ada GIPI, Gabungan Industri Pariwisata, mereka sangat mengharapkan itu jadi ke Indonesia ini nggak cuma lihat alam ya, tapi justru kuliner dan juga berbelanja, batik lah apa. Nah itu perlu, yang diuntungkan juga tour travel, hotel dan semua kepentingan pariwisata, bisa jalan-jalan juga lihat kebun binatang atau itu segala macam permainan. Jadi memang harus punya satu yang besar di bawah board ya. Kalau di Hong Kong itu kan ada boardnya ya, Board of Tourism ya. Jadi ini kita moga-moga dengan adanya GIPI ya Pak Alfon, kita bisa konsolidasinya nggak cuman ini retail dan mall. Tapi retail mall memang perlu bikin satu dulu, disupport sama asosiasi yang lain. Itu sih Pak. Ya, saya sendiri kebetulan retailer yang ada sedikit banyak bersentuhan dengan teman-teman pusat belanja. Saya sangat memahamin kenapa hari ini saya menempatkan bapak-bapak kita ini berdua sekaligus, Pak. Iya. Saya punya mimpi. Ya, mudah-mudahan ini mulai hari ini ke depan apa yang Pak Alfon tadi sampaikan, Pak Budiharjo sampaikan, kan besok lusa juga pasti ada yang meneruskan Pak asosiasi-asosiasi ini Pak. Betul. Tapi saya berharap dari tangan-tangan bapak-bapak kita ini, peletakan dasarnya, kalau yang dulu mungkin kita masih mencari bentuk Pak. Sekarang ini sudah kelihatan jelas. Pak Alfon jelaskan panjang lebar dengan kacamata sebagai seorang pengelola pusat belanja. Pak Budiharjo menjelaskan sebagai retailernya Pak. Tetapi benang merahnya adalah sama Pak. Pusat belanja itu harus ramai, memberikan manfaat kepada tenant. Program-programnya nanti mungkin bisa duduk sama-sama timnya Pak. Iya. Kita bersaing bukan hanya dengan kita-kita sendiri. Kita juga bersaing dengan negara tetangga Pak. Pusat belanja kita juga begitu hebat, sudah begitu bagus. Nah, ini yang ke depan ini yang harus harapan-harapan dari bapak-bapak sekalian, saya doakan tercapai Pak. Saya hanya ingin melihat ini menjadi satu big bang bagi kita, memberikan manfaat hari ini punya pertemuan untuk kita bincang-bincang Pak Alfon. Tetapi sebelum saya menutup acara ini Pak Alfon dan Pak Budiharjo, tadi sedikit Pak Alfon menjelaskan, saya kira ini ada kaitan dengan regulasi Pak. Pemerintah pasti melihat acara ini juga, mudah-mudahan mereka memahamin kita ini Pak. Saya kira pemerintah mempunyai aturan-aturannya, bagaimana pusat belanja ini ditempatkan secara benar, retailer itu ditempatkan juga secara benar Pak. Kita tidak anti asing sekali lagi Pak. Memang Pak Alfon juga memimpikan teman-teman retailer ini, kreativitasnya muncul Pak, seperti F&B yang Pak Alfon sebutkan tadi. Karena memang keterkaitannya banyak faktor Pak. Sources industri kita juga terbatas. Persaingan itu juga, kita juga sangat lelah. Karena kita kan di backup oleh industri Pak Alfon. Kita ini retailer, penjual Pak. Memang bukan hanya masalah retailer saja. Problem banyak sektor-sektor yang lain Pak. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita cita-citakan hari ini. Sekali lagi saya terima kasih ke Pak Alfon, Pak Budiharjo, APBBI dan Hipindo. Kolaborasinya yang kita tunggu Pak ke depan Pak. Untuk memajukan dunia retail sekaligus pusat belanja kita.
terima kasih sekali lagi kepada para penonton Momentum Talk. Inilah sebuah edukasi dari sektor dunia retail. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Alfon. Terima kasih. Ya, masih Pak Zom. Ya. Ya.